Pertama, mengenalkan UMKM orang desa petani pada AI ya sama seperti mengenalkan orang desa dari kuda dikenalkan pada sepeda, dari sepeda dikenalkan pada sepeda motor. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru. Kemajuan teknologi ini bukan hal yang baru. Cepat atau lambat mereka akan paham. Lagi pula kalau kita tahu bagaimana orang desa, orang rakyat biasa ya, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan WhatsApp groups, segala macam. Artinya ada learning by doing dilakukannya sejauh ada dua. Ada sosial rekognisi, dia bisa menguasai itu. Kalau kita nggak masuk WhatsApp group, kelihatannya kita nggak dapat sosial rekognisi. Kalau kita nggak punya akun Facebook, nggak dapat sosial rekognisi. Pastikan ada social recognition. Satu. Social recognition itu adalah bagian merumuskan insentif model apa sehingga orang mau betah atau mau belajar AI. What's in it for me? Apa guna itu untuk aku? Ini penting, merumuskan insentif model menggunakan AI. Karenanya, saya di BP Taskin lagi menekankan dua untuk pengentasan kemiskinan termasuk pengentasan UMKM. Buat ekosistem bisnisnya, semi closed loop ekosistem from the poor, by the poor, for the poor, dan inovasi teknologi. Buat semi closed loop ekosistem from the poor, by the poor, for the poor, kasih inovasi teknologi sesuai kebutuhannya untuk marketing kah, untuk produksi kah. Itu hanya bisa bangun, berjalan, kalau aspek demand-nya bisa kita amankan. Puncak keberhasilan pemberdayaan ekonomi rakyat bukanlah terbentuknya koperasi, bukanlah terbentuknya atau menaiknya produktivitas, tapi ada nggak PO dari pasar, ada nggak purchasing order dari demand. Kebetulan negara ada program makan bergizi gratis. 82 juta mulut dikasih makan dari Senin sampai Jumat. Artinya apa? Kita sudah securing, kita sudah amankan namanya PO itu. Tinggal nyambungkan PO oleh negara ke si orang miskin yang nanam padi, yang nanam kangkung, yang berternak ayam. Negara sudah menyediakan PO-nya. Puncak keberhasilan pemberdayaan ekonomi bukanlah rakyat jadi bikin koperasi, bukan rakyat jadi lebih produktif, tapi ada nggak PO-nya, laku nggak barangnya. Kalau kita kaitkan PO dengan AI, dengan blockchain lah ya, tidak harus AI, saya kira akan mudah. Saya kira. Yes. Oke, terima kasih jawabannya Pak Budiman Sujatmiko. Selanjutnya kami persilahkan untuk berkenan menanggapi. Yang pertama Pak Rocky Gerung, izin Pak. Ya, aduh pusing, jangan pusing dong Pak. Biasanya nih Pak Rocky Gerung kalau menanggapi sesuatu ini panjang banget. Pasti sudah banyak yang terbersit di benak Pak Rocky Gerung. Silakan Pak. Oke. Saya coba dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Ini disiarkan live loh Pak, mungkin bisa di zoom ke Pak Rocky Gerung, silahkan. Ya, justru karena live saya mau tanggapi. Tadi saya perhatikan keterangan awal dari sang penulis buku Agus Sudibyo, teman baik saya itu. Dia bilang begini, artificial intelligence itu semacam pedoman etik untuk menghalangi manusia itu ditertibkan, didomestikasi oleh mesin itu. Lalu diterangkan lagi bahwa artificial intelligence itu tidak punya moral dan tidak perlu paham etik. Definisi panjang itu, kalau saya ringkas, namanya Mulyono. Yes, I mean it. No ethics at all. Deficit moral. Kita ingin terangkan itu supaya jelas yang dimaksud apa sebetulnya. Karena Anda ajarkan saya untuk bebas masuk dalam multiverse intellectual discourse itu kondisinya begitu. Dan kita mesti terangkan bahwa ada keinginan kita untuk masuk dalam high tech. Kemampuan itu didasarkan pada esensi kita sebagai manusia yang mulai merasa khawatir tentang ekspansi dari mesin. Kenapa mesti khawatir? Bukankah yang kita sebut partikel yang membuat semacam sisa-sisa sum-sum
yang keluar dari black hole karena terhisap oleh gravitasi yang lebih tinggi. Kan teorisasinya di situ hari-hari ini. Buat kita dulu mesin memang, lalu jadi human, lalu jadi robot, lalu sekarang ingin jadi human lagi. Kan itu evolusi juga yang disebabkan karena ada kondisi dialektik pada alam semesta. Jadi kalau Budiman bilang Jinping nggak baca lagi, tidak diperlukan lagi dialectics, itu artinya tidak memerlukan lagi keterangan tentang kenapa kita masih pergi pada keinginan untuk eksis. Kan itu paradoksnya di situ, saudara Budiman itu. Tapi coba kita lindungi dulu pengetahuan kita dari mereka yang ingin mempromosikan bahwa artificial intelligence akan menuntun kita untuk menyelesaikan semua hal itu. Saya pernah nonton sebuah film, judulnya Doctor Strange and Philosophy itu. Pertanyaan terakhir di dalam science fiction itu adalah, manusia itu mau apa sih? Jadi tetap ada keinginan manusia, dia bisa hentikan konsumsi dia tentang artificial intelligence. Karena ada satu yang eksistensial yang dia ingin tahu itu. Alam semesta, Tuhan, dasar dari semut bergerak. Kan semua itu pertanyaan eksistensial. Jadi seharusnya kita mulai dengan membayangkan bahwa apakah Indonesia punya pertanyaan eksistensial terhadap manusia itu. Apakah pertanyaan eksistensial kita ada sila ketiga atau sila kedua? Bagi orang di Papua, lebih penting sila kedua daripada sila ketiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab lebih mendesak daripada persatuan Indonesia. Kalau kita tanya pada ChatGPT, Papua lebih percaya pada kemanusiaan yang adil dan beradab ketimbang persatuan Indonesia. ChatGPT bilang Anda subversi, Anda mau merdeka. Karena ChatGPT di brief oleh rezim untuk percaya bahwa hanya persatuan Indonesia yang bisa menyelamatkan NKRI itu, NKRI harga mati. NKRI harga mati itu sila ketiga membunuh sila kelima, membunuh sila kedua. Bayangkan misalnya kalau itu kita upload hari ini ke ChatGPT itu, dan ChatGPT membantu kita. Lalu kita bilang berdasarkan ChatGPT, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial sila kedua dan sila kelima lebih penting dari sila pertama bahkan dan sila ketiga. Sodorkan itu pada kabinet. Kabinet akan bilang itu pertanyaan subversif. Loh, itu hasil dari artificial intelligence yang kita upload dari hutan-hutan Papua. Jadi saya mau balik di situ untuk mengatakan bahwa agak keliru tadi Budiman memandang apa yang disebut sebagai multiverse itu kan. Lapisannya keberapa gitu. Ujung dari pembicaraan multiverse adalah kita mengandaikan, assuming there is astral self. Ada self yang sifatnya astral, yang bahkan tidak bisa kita ungkapkan, tetapi perasaan itu ada di kita. Jadi Xi Jinping itu baru percaya bahwa artificial intelligence bisa dipakai untuk memaksimalkan energi kalau dia tahu bahwa dia akan dapat koneksi dan konsesi nikel, baterai nikel dari Indonesia. Begitu dasarnya kan. Tetapi sekali lagi pembicaraan semacam ini, karena ini agak panjang saya mau terangkan di sini, bahwa kita menginginkan ada semacam argumentatif society di dalam republik kita supaya kita bisa bertengkar tentang apapun. India punya argumentatif society walaupun dia ngoceng, ngacak-ngacak. Di Indonesia ada argumentatif society, dibuktikan tadi oleh hasil pilkada di DKI. Anda bayangkan misalnya paslon Dharma itu dapat 10% itu. Jadi ada semacam astral self pada rakyat Jakarta untuk mengatakan kami juga punya pikiran alternatif loh. Dan saya kira itu soal-soal silakan berdiskusi. Tapi saya tahu bahwa Jakarta memenangkan artificial intelligence AI karena artificial Indonesia udah pindah ke Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rocky Gerung. Kami persilakan terlebih dahulu Pak Budiman Sujatmiko. Kami persilakan untuk closing statement singkatnya Pak. Sambil menjawab Pak Hendrasmo ya.
Kalau Bung Roket tadi bilang bahwa AI berguna bagi Xi Jinping sejauh dia bisa membenarkan Xi Jinping katakanlah menguasai nikel begitu ya. Persis. Etika dengan AI membutuhkan etika, AI akan bekerja dengan etika. Tapi pada saat bersamaan, konsekuensinya AI juga bisa melahirkan rekomendasi yang tidak etis. Ya. Ketika AI membutuhkan etika, maka dia membuka diri juga bahwa suatu saat rekomendasinya tidak akan etis karena dia tahu apa yang dia langgar. Ya, itu double edged sword. Ya, jadi harus dua itu. Harus dua itu. Kira-kira ketemunya di mana? Perlu nggak etika? Ya, saya tidak tahu sebagaimana juga Bung Agus dalam bukunya nggak mengetahui hubungan antara natural intelligence dengan artificial intelligence.